Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang basis data. Apa itu pengenalan basis data? Mari kita simak bersama. Untuk pertama, kita harus mengerti dulu tentang pengertian dari basis data. Kira-kira kamu tahu nggak sih tentang apa itu basis data? Secara harfiah, basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan juga data, di mana basis diartikan sebagai suatu markas atau gudang, atau juga bisa dikatakan sebagai tempat bersarang atau tempat berkumpul. Intinya, basis adalah tempat penyimpanan. Kemudian data. Data diartikan sebagai representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, peristiwa, atau keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Sebagai contoh, data bisa dicontohkan, misalnya nih, ada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat kita diberikan tanggal seperti itu, maka kita belum memahami apa yang dimaksudkan dengan tanggal tersebut. Namun, apabila ditambahkan teks lebih lanjut, misalnya tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dengan adanya pengolahan dari tanggal tersebut, maka didapatlah informasi yang ingin disampaikan dari tanggal tersebut. Selanjutnya, secara istilah, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan, disimpan secara bersama-sama sedemikian rupa, dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Di sini contoh basis data yang disimpan di dalam sebuah hard disk, di mana di dalam hard disk ini atau di dalam basis data ini terdapat data tentang dosen, kursus, data tentang siswa, data nilai, data tentang fakultas, atau data tentang program studi. Untuk memahami tentang basis data, dalam kehidupan sehari-hari, basis data dapat diibaratkan sebagai lemari pakaian yang digunakan untuk menyimpan semua pakaian yang kita miliki, di mana pada bagian dalamnya terdapat sekat-sekat atau ruang kecil untuk membagi pakaian tersebut sesuai dengan jenisnya. Hal ini tentu saja akan memudahkan dalam pencarian pakaian yang akan digunakan sesuai dengan aktivitas yang akan dilakukan. Selanjutnya, komponen dari basis data. Yang pertama, komponennya adalah perangkat keras atau hardware. Di sini, perangkat keras yang digunakan bisa saja berupa laptop, mouse, PC, atau keyboard, dan sebagainya. Yang kedua, komponen basis data yang digunakan adalah perangkat lunak aplikasi atau software, Java, PHP, Net, Ruby, atau Python, atau program aplikasi lainnya. Yang ketiga, komponen dari basis data yaitu sistem operasi atau operating system. Di sini yang dicontohkan, sistem operasinya adalah Windows dan macOS. Komponen lainnya dari basis data yaitu basis data itu sendiri atau database sebagai tempat penyimpanan. Kemudian komponen selanjutnya yaitu software DBMS atau software yang mengelola database tersebut, MySQL dan juga Oracle, atau bisa digunakan DBMS yang lain. Selanjutnya, komponen DBMS yaitu pengguna atau user, orang yang menggunakan database tersebut. Sistem manajemen database atau sistem manajemen basis data merupakan sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen-komponen fungsional atau komputer yang saling berhubungan secara bersama-sama dengan tujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Di sini kalian bisa melihat sistem manajemen basis data, yaitu tatanan atau perpaduan dari komponen-komponen yang saling berkaitan. Di sini ada pemakai, program atau user, kemudian ada program aplikasi, kemudian ada juga perangkat lunak pemroses program, selanjutnya ada perangkat lunak mengakses data, kemudian ada basis data itu sendiri dan juga data. Yang keempat, tujuan dan manfaat penggunaan basis data.
Penggunaan dari basis data itu sangat banyak sekali. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, maka kita tidak perlu lagi mencatat proses-proses yang harus dilakukan dengan menggunakan misalkan saja berupa buku ataupun pena. Misalnya nih di suatu supermarket. Nah, di situ setiap orang yang akan berbelanja, maka si kasir tadi tidak perlu mencatat semua belanjaan dari customer tersebut. Dengan menggunakan basis data dan juga sudah menggunakan program aplikasi bagi kasir, maka dia cukup mendata saja barang apa saja yang dibeli, kemudian berapa jumlah yang dia beli. Kemudian dengan menggunakan basis data, dia tinggal mengakses saja data yang sudah tersimpan sebelumnya di dalam program aplikasi. Sehingga apabila customer itu tadi jumlahnya banyak, maka waktu yang digunakan juga akan semakin cepat dan juga memudahkan proses untuk perhitungan belanjaan itu tadi. Kemudian tujuan dan manfaat basis data yang kedua adalah efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan menggunakan basis data, kita nggak perlu lagi menggunakan penyimpanan media penyimpanan yang lain. Contohnya saja kalau di zaman yang sudah lalu itu biasanya kita kalau untuk penyimpanan datanya menggunakan buku untuk mencatat data-data yang kita perlukan atau data-data yang penting. Sehingga apabila datanya banyak, maka buku yang digunakan juga akan semakin banyak. Nah, dengan basis data, ruang penyimpanannya menjadi lebih irit atau lebih kecil, yaitu karena datanya disimpan di dalam hard disk atau media penyimpanan komputer. Tujuan dan manfaat yang ketiga yaitu keakuratan atau akurasi. Nah, di sini data-data yang tersimpan tentunya akurasinya sangat baik. Mulai dari tipe-tipe data yang digunakan untuk data yang sejenis, kemudian spesifikasi datanya, dan juga yang lain-lain. Jadi keakuratannya lebih terjamin. Yang keempat adalah ketersediaan. Nah, dengan menggunakan basis data, maka data yang kita perlukan otomatis selalu tersedia di tempat media penyimpanan. Jadi sewaktu-waktu kita memerlukannya, otomatis datanya sudah ada. Jadi tinggal kita panggil saja sesuai dengan keperluan. Tujuan dan manfaat basis data yang berikutnya adalah kelengkapan atau completeness. Begitu kita mau menggunakan basis data, otomatis datanya itu lengkap. Jadi tidak ada selisih antara tempat penyimpanan yang A atau tempat penyimpanan yang B, karena datanya terpusat. Selanjutnya, keamanan atau security. Dengan menggunakan basis data, apabila data yang kita miliki atau data yang kita simpan itu merupakan data yang penting, otomatis tidak semua orang bisa mengambilnya. Nah, kita bisa menggunakan kata sandi atau password sebagai keamanan daripada data yang kita miliki. Kemudian, kebersamaan atau shareability. Nah, dengan menggunakan basis data, setiap orang yang memerlukan data tersebut bisa menggunakannya secara bersama-sama. Misalnya, untuk data siswa di dalam sebuah sekolahan. Apabila data siswa tadi diperlukan oleh bagian keuangan dan juga oleh bagian kesiswaan, maka mereka tinggal mengambil saja dari basis data kesiswaan itu tadi. Jadi datanya akan akurat dan pasti akan sama. Selanjutnya, pengguna pada basis data. Pengguna pada basis data ini sudah disinggung sebelumnya pada komponen-komponen pembentuk basis data. Nah, tapi di sini akan dijabarkan lebih rinci tentang siapa saja pengguna basis data. Yang pertama, pengguna basis data adalah database administrator atau DBA, yaitu orang yang bertugas mengorganisasi seluruh sistem basis data yang memiliki tanggung jawab penuh dalam manajemen basis data, meliputi pengaturan hak akses, koordinasi dan monitoring, serta kebutuhan hardware dan software. Pengguna yang kedua adalah database designer, yaitu manusia yang bertugas merancang dan mengembangkan basis data tersebut. Pengguna basis data yang selanjutnya adalah application programmer, yaitu pengguna yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language. Selanjutnya, end user adalah pengguna yang memanfaatkan atau membutuhkan hak akses ke database melalui query, menambah, merubah, menghapus, maupun membuat report basis data. Selanjutnya, pengguna database yaitu sistem analis, pengguna yang merancang atau pengguna yang merencanakan dan menentukan kebutuhan sistem. Kemudian, pengguna pada basis data yang berikutnya, application programmers, atau bisa dikatakan software engineering, yaitu pengguna yang bertanggung jawab berhubungan dengan kebutuhan koneksi database.
Dan yang terakhir yaitu worker behind the scene, pengguna yang tidak tertarik pada basis data tetapi lebih cenderung pada membangun database atau kebutuhannya menggunakan alat bantu. Nah, itu tadi beberapa pengguna yang menggunakan database atau basis data. Selanjutnya, operasi apa saja yang bisa dilakukan pada basis data? Nah, di sini ada beberapa operasi yang bisa digunakan pada basis data. Yang pertama, pembuatan basis data baru dengan menggunakan perintah create database. Selanjutnya, penghapusan basis data atau menggunakan perintah drop database. Operasi yang ketiga, pembuatan tabel baru ke suatu basis data, yaitu menggunakan perintah create table. Selanjutnya, penghapusan tabel dari suatu basis data itu dengan menggunakan perintah drop table. Selanjutnya, yaitu menambahkan atau mengisikan data baru ke sebuah basis data dengan menggunakan perintah insert. Perintah selanjutnya atau operasi yang berikutnya, pengambilan data dari sebuah tabel menggunakan perintah retrieve atau search. Kemudian, operasi yang selanjutnya, pengubahan data dalam suatu tabel menggunakan perintah update. Dan yang terakhir, penghapusan data dari suatu tabel dengan menggunakan perintah delete. Demikianlah sekilas penjelasan tentang basis data. Terima kasih dan wassalamualaikum.